Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Fajar Darmawan. Kita akan sharing terkait materi selanjutnya dari algoritma dan pemrograman. Di mana sekarang kita akan mencoba mengawali mempelajari yang namanya algoritma pencarian. Seperti biasa, sebelum dimulai, mari kita berdoa dulu semoga pikiran dan hati kita dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar lebih mudah menerima dan memahami materi yang saya sampaikan atau saya share melalui video ini. Saya akan mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, kita sudah memahami atau sudah sharing terkait array, di mana array adalah struktur data yang mampu menyimpan banyak nilai atau data dengan tipe data yang sama, di mana ada dua macam array. Ada array tipe data primitif, ada array dengan tipe data class atau record. Sekarang kita akan mempelajari pencarian di dalam array yang bernama sequential search. Dengan kata kunci merupakan pencarian nilai di dalam array yang dilakukan secara terurut. Sebelum memahami isi dari materi, kita pahami dulu definisi dari pencarian, di mana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pencarian itu adalah proses, cara, atau perbuatan mencari, di mana definisi dari mencari adalah berusaha mendapatkan, yang bisa disebut menemukan atau memperoleh. Di sini kita punya nama atau sebuah kata menemukan. Mari kita melakukan proses dekomposisi. Apa itu menemukan? Menemukan itu adalah proses di mana dimulai dari melihat, membandingkan, dan memutuskan apakah benda yang sedang kita lihat ini adalah benda yang kita cari. Untuk memulai materi, kita lihat dulu ilustrasinya sebagai penggambaran bagaimana algoritma pencarian itu dilakukan. Di mana ada dua ilustrasi, yaitu dengan media buku catatan dan kamus. Mari kita bayangkan jika saya meminta Anda untuk mencari kata komputer baik di dalam kamus atau buku catatan. Kira-kira apakah ada perbedaan dari langkah-langkah pencariannya? Maka jawabannya akan ada perbedaan. Kenapa? Karena secara bentuk atau secara model, kamus itu isinya sudah terurut secara indeks. Sedangkan catatan tidak terurut karena catatan merupakan tulisan dari yang Anda dapatkan selama di perkuliahan. Karena kamus terurut, maka saat kita diminta mencari kata komputer, tentunya kita tinggal mencari indeks yang diawali dengan huruf K. Lalu kita buka salah satu halamannya dan kita cek apakah halaman tersebut sudah terdapat kata komputer. Jika belum, maka kita cek apakah kata komputer berada di sebelum halaman yang kita buka atau sesudah, dan kita melihat itu berdasarkan urutan katanya tentunya. Jadi jika komputer berada di halaman sebelum dari halaman yang sedang kita akses, maka kita akan membuka halaman sebelumnya. Sebaliknya, jika komputer kemungkinan secara urutan berada sesudah dari halaman yang kita akses, maka kita akan membuka halaman setelahnya. Sedangkan dalam catatan, karena catatan akan bersifat berdasarkan fakta atau kejadian yang Anda dapatkan di kelas, maka tidak akan terurut. Maka jika saya meminta Anda untuk mencari kata komputer, yang akan Anda lakukan, Anda akan mencoba membuka halaman demi halaman, lembar per lembar, dari yang pertama
hingga yang terakhir atau hingga kata komputer itu ditemukan. Penggambaran itu adalah perwakilan atau ilustrasi dari algoritma pencarian, di mana akan ada dua metode pencarian dalam array. Yang pertama, sequential search, yang akan kita pelajari dalam video ini. Sequential search ini merupakan penggambaran dari analogi pencarian kata dalam buku catatan. Dan yang berikutnya, untuk pertemuan berikutnya, Anda akan mempelajari yang namanya binary search, merupakan pencarian yang diambil dari analogi pencarian kata dalam buku kamus. Ini adalah penggambarannya jika kita mencari sebuah kata dalam buku. Maka yang akan pertama dilakukan adalah kita akan membuka per lembar. Maka kita cek apakah di halaman ini ada kata yang sedang kita cari. Jika tidak, kita akan membuka lembar berikutnya. Kita cek lagi apakah ada kata yang kita cari. Jika tidak ada, kita akan membuka lembar berikutnya dan terus dilakukan hingga lembar terakhir atau hingga kata yang kita cari sudah ditemukan. Sehingga sequential search itu adalah bisa disebut dengan linear search dan merupakan metode pencarian dengan cara mengecek atau melakukan pengecekan terurut dengan mengakses dari elemen yang pertama atau elemen ke-0 sampai elemen terakhir atau sampai elemen max min 1 dan akan berhenti jika nilai ditemukan di salah satu elemen dalam array tersebut. Penggambarannya akan seperti ini. Kita punya array, kita akan mencari nilai 33, maka dia akan mengecek dari elemen pertama bernilai 10 dan dia akan membandingkan. Apakah 10 adalah 33 yang kita cari? Tidak. Jika tidak, dia akan pindah ke elemen berikutnya yaitu 14. Ternyata bukan yang dicari. Berikutnya 19, ternyata bukan yang dicari. Berikutnya 26, 27, 31 hingga menemukan sebuah elemen dengan nilai 33 yang merupakan nilai yang akan kita cari dan disitulah algoritma akan berhenti. Algoritmanya akan seperti apa? Seperti yang tadi dijelaskan bahwa secara dekomposisi menemukan itu adalah melihat, membandingkan, dan memutuskan. Maka algoritma dalam sequential search pun akan terbagi dari 3 tahapan tersebut. Yang pertama adalah melihat. Berarti kita harus melihat atau mengakses semua elemen yang ada dalam array. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan menggunakan loop yang sudah sering kita gunakan untuk mengakses array. Setelah itu, kita akan membandingkan. Kita akan membandingkan apakah elemen yang kita akses adalah elemen yang kita cari. Berarti kita akan menggunakan pengkondisian. Jika array yang kita akses nilainya adalah nilai yang akan dicari, maka kita akan memutuskan apakah itu adalah yang kita cari atau tidak. Jika iya, maka kita akan mencetak data ditemukan dan kita akan menggunakan fungsi break, yaitu fungsi untuk menghentikan pengulangan secara paksa. Itu adalah algoritma dari sequential search. Dengan menjelaskan algoritma sequential search tersebut, berarti berakhir pula materi dari sequential search ini. Semoga ada manfaatnya. Saya ucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Atas atensinya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya, yaitu video terkait latihan bagaimana cara membuat sequential search di dalam Java.